Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dimohon maaf pada kesempatan ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam guru penggerak adalah mewawancarai atasan atau kepala sekolah kaitannya dengan pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan D5 etika atau bujukan moral. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya M. Hasan Asari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, asal sekolah SDN 2 Aimel. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya Pak Kepala? Alhamdulillah sehat dan baik. Ya, jadi seperti apa yang sudah saya permaklumkan, kali ini saya ingin menimba pengalaman atau mengambil ilmu sesuai dengan apa yang Pak Kepala sudah jalani di dalam kepemimpinan, terutama untuk menjadi seorang kepala sekolah yang tentunya banyak keputusan yang perlu Bapak ambil ketika Bapak mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan apa yang menjadi keputusan terbaik. Nah, Pak Kepala Sekolah, selama ini, ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral di dalam tugas keseharian Bapak selama Bapak memimpin sebuah institusi pendidikan kaitannya dengan kasus yang sedang Bapak hadapi di suatu sekolah atau di satuan pendidikan? Terima kasih. Memang kalau kita berbicara tentang dilema dan bujukan, ini luar biasa. Di setiap sekolah tentu dan mesti ada. Namun semua itu tugas kepala sekolah. Tidak membuat kita menjadi ragu dalam mengambil suatu keputusan, walaupun itu jelas adanya maupun yang masih samar-samar adanya. Tapi semua masalah itu akan kita selesaikan sesuai dengan tahapannya. Baik yang masih dalam proses maupun yang nyata adanya, dan itu kita selesaikan sesuai dengan kondisi di sekolah. Ya, nah selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau dalam kasus ini mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini ketika menghadapi kasus yang harus diputuskan yang antara keduanya itu mengandung nilai yang sama-sama benar? Ya, memang itu sering sekali terjadi hal-hal yang ini. Namun selaku kepala sekolah, selalu pimpinan instansi, tentu kita melihat manfaat dan mudaratnya dari suatu permasalahan itu. Manakala kita mengambil keputusan, tentu yang kita pikirkan adalah keuntungan untuk murid, keuntungan untuk sekolah, dan tidak menjadi rugi terhadap pengambilan keputusan itu, sehingga semuanya merasa nyaman terhadap penyelesaiannya itu. Luar biasa sekali. Nah, dalam menghadapi sebuah masalah tentu ada prosedur-prosedur ya. Nah, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan ketika Bapak dalam hal ini mengambil sebuah keputusan? Artinya langkah atau prosedur yang apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi sebuah kasus yang kaitannya dengan pengambilan keputusan? Terima kasih. Di setiap sekolah tentu berbeda permasalahan, di setiap instansi tentu berbeda. Dari pemantauan kita terhadap suatu instansi, maka langkah-langkah yang kita ambil dalam permasalahan itu tidak semerta-merta kita ambil lalu kita sikapi. Tentu dengan pertimbangan. Nah, ada yang sifatnya permasalahan itu sangat berat. Nah, itu penyelesaiannya juga beda.
Ada yang permasalahannya sekedar baru muncul atau masih dalam permasalahan awal, itu juga pemecahannya beda. Namun secara umum di sekolah, khususnya di SD 2 Aimel ini, begitu tahap awal kemarin begitu masuk di sini, untuk menanamkan kebiasaan terhadap aturan yang baru yang kita tanamkan itu, menanamkan tatib, kita kondisikan selama 3 bulan secara otodidak, supaya anak ini tertib waktu, Bapak Ibu tertib waktu. 3 bulan itu nonstop kita kondisikan supaya terbiasa. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan itu sudah terbukti anak-anak sudah terbiasa dengan aturan yang kita lakukan selama 3 bulan. Kita fresh kemarin, kita kencangkan ikat pinggang itu, sehingga anak ini setelah masuki bulan keempat sudah menjadi terbiasa dengan aturan itu. Begitu juga terhadap Bapak Ibu guru. Lalu secara bimbingan kepada tenaga guru itu setiap Sabtu kita adakan evaluasi. Setiap Sabtu kita adakan evaluasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki kurun waktu yang sudah lama, itu kita kendorkan. Jadi kalau baru maka rutin dan ritmenya banyak. Tapi kalau sudah jalan, sudah tinggal kita kondisikan, jika ada permasalahan baru kita kembali untuk memperbaikinya gitu. Muter sekali tentang kamera dan lihat. Sorry. Nah, kemudian kaitannya dengan itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, yang dimana keputusan yang Bapak ambil itu ketika Bapak berada pada kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika, seperti apa yang Bapak lakukan atau apa yang paling Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu? Oke, alhamdulillah untung diangkat permasalahan ini. Tidak ada tawaran kalau masalah tatib. Kenapa saya katakan? Kalau tatib kita abaikan, maka banyak hal yang akan menjadi efek. Manakala jam belajar tidak teratur, maka disitulah kehancuran mulai. Manakala Bapak Ibu tidak tertib dengan administrasi, di situ juga kehancuran akan mulai. Manakala Bapak Ibu tidak tertib dengan aturan pulang dan sebagainya, maka di situ kehancuran. Tapi alhamdulillah sejak kita tanamkan dari awal kemarin secara otodidak, tentu tidak serta-merta semuanya berubah. Kurun waktu yang sekian lama, alhamdulillah semuanya bisa, beberapa yang menjadi permasalahan itu tetap di dalam tulisan-tulisan. Sebab kita kepala sekolah kalau tidak punya tulisan, tidak punya, kita akan gagal. Jadi malah semua tendik dan sebagainya itu harus punya catatan. Ya dari situlah kita beranjak untuk memperbaiki mana yang seharusnya. Tentu kita acuannya adalah tatib sekolah, kurikulum dan sebagainya. Tentu aturannya adalah kita pegawai negeri, maka dari situlah kita semua barometernya merujuk ke situ. Sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu mendasar semua sesuai dengan tuntutan pemerintah. Ya, makasih. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentu selama ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan hambatan Bapak di dalam pengambilan keputusan? Artinya, apa yang menjadi tantangan Bapak kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan kaitannya yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Tentu menyikapi permasalahan ini yang wujudnya nyata dan terbukti semuanya, maka harus tembak langsung. Artinya berhadapan mata, kemudian mewawancarai, konfirmasi kepada yang bersangkutan, apa sebabnya begini, lalu kenapa bisa begini.
Nah, itu semuanya kita kejar lewat pembicaraan empat mata dengan terhadap teknik yang kita anggap bermasalah itu. Dan itu tidak kami biarkan dia lolos. Artinya begitu muncul masalah karena sudah mengganggu orang lain, artinya sudah mengganggu siswa atau mengganggu sekolah, maka harus kita sikapi secara pribadi gitu. Ya, ya. Nah, selama ini Pak Kepala, ketika Bapak Kepala menghadapi sebuah kasus, apakah Bapak Kepala perlu penjadwalan tertentu ketika dalam penyelesaian kasus ini, dan apakah Bapak langsung selesaikan di tempat atau Bapak buatkan jadwal kaitannya dengan penyelesaian masalah ini, atau Bapak jalankan sendiri atau Bapak perlu libatkan pihak lain? Terima kasih. Kalau menghadapi masalah tentu ada efek aib yang muncul untuk itu. Tergantung permasalahannya. Tapi kalau permasalahannya sudah termasuk luar biasa, maka itu harus sifatnya pribadi dan personal terhadap permasalahan itu. Akan tetapi kalau misalnya permasalahannya masih belum jelas, itu sudah menjadi slogan, dalam artian sudah menjadi kebiasaan di setiap apel kita singgung, kemudian di hari Jumat di imtaknya juga kita singgung, kemudian pada saat evaluasinya dengan semua guru di situ kita singgung dia hal-hal yang belum yang kelihatan menjadi masalah itu. Akan tetapi kalau permasalahan yang serius harus secara pribadi gitu. Berarti ada jadwal atau waktu tertentu atau langsung diselesaikan? Secara terjadwal tidak. Tapi kalau dalam pembinaan itu setiap pertemuan secara khusus dengan guru, termasuk pada rapat-rapat, kemudian setiap hari, setiap iftak itu kita muncul sampaikan juga, kemudian pada saat afel juga kita munculkan. Itu kalau yang tidak berat-berat, jadi sifatnya nanti tidak lanjuti oleh wali jika itu siswa. Akan tetapi kalau itu tembik, maka seharusnya disampaikan secara umum, tapi toh juga jika tidak ada perubahan, baru kita sikapi secara pribadi terhadap yang bersangkutan. Ya. Nah, yang selanjutnya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan, atau adakah sosok yang menjadi panutan Bapak ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, dan selama ini apa yang Bapak rasakan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan itu dalam hal kemudahan, dalam hal keputusan yang Bapak ambil, faktor-faktor apa yang paling mempermudah Bapak ketika dalam Bapak mengambil keputusan ini? Terima kasih, luar biasa nih kalau ternyata dalam pengambilan keputusan itu kebersamaan itu luar biasa. Ya. Jadi apapun, sesulit apapun, dimanapun, semuanya bisa kalau kita bersama-sama. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, kami selalu rembuk untuk itu, karena sifat musyawarah itu sangat-sangat menguntungkan untuk instansi dan untuk kita semua. Kemudian untuk yang sifatnya apa tadi Pak Jan? Pihak yang menjadi tentu di sini partner kerja, kepala UPT dan sebagainya. Pada saat kita rapat dan sebagainya itu selalu hadir dalam memberikan wejangan, kemudian memberikan arahan. Di situ Pak UPT, kemudian Pak Pengawas selaku partner kerja yang di instansi sangat membantu. Termasuk juga Pak Hasan dalam dalam ini kompel kita di sekolah dalam pelaksanaan kegiatan kombel yang mana kombel kita programkan setiap bulan sangat membantu. Terima kasih Pak Hasan. Semoga kita tetap maju terus di SC2. Mudah-mudahan. Nah, yang selanjutnya
dari apa yang sudah Bapak sampaikan, dari apa yang sudah Bapak paparkan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini di dalam mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan dilema etika yang Bapak harus putuskan? Apa yang menjadi pembelajaran utama yang Bapak ambil hikmahnya? Alhamdulillah, dari semua permasalahan ternyata yang membawa dampak luar biasa itu adalah menyatukan langkah, kemudian menyatukan suara yang kita proses melalui rapat, dan itu sangat kita nyaman kemana-mana, kemudian berkata seperti apa, kemudian itu sangat membantu sekali. Ya. Ternyata kebersamaan itu sangat menentukan baik buruknya instansi, nama baik sekolah dan sebagainya. Jadi lagi sekali kebersamaan di sekolah itu adalah sangat-sangat penting. Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah, jadi dalam hal ini luar biasa saya mendapatkan banyak ilmu kaitannya dengan bagaimana seorang pimpinan di Kepala Satuan Pendidikan untuk mengambil sebuah keputusan, dan mudah-mudahan saya berharap ini menjadi sebuah pengalaman bagi saya ketika saya mengambil sebuah keputusan seperti Bapak mengambil sebuah keputusan di dalam memimpin sebuah satuan pendidikan. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas waktu dan kesempatannya. Dan mohon maaf selama ini mungkin ada, selama kita berdiskusi berwawancara, ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami atas nama pimpinan SD 2 Hikmah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh salah satu calon CGP di SD 2 Hikmah. Saya secara pribadi sangat mendukung. Kenapa? Perubahan pendidikan di masa sekarang ini luar biasa. Jika kita abaikan perubahan ini, maka sesungguhnya kita juga akan terlambat waktu itu. Oleh karena itu, program CGP yang diikuti oleh rekan dari SD 2 Hikmah ini, saya sangat mendukungnya, sebab beliau lah yang membawa perubahan di sekolah ini, dan itu nyata adanya. Kombel kita di sini hidup karena beliau. Banyak teman yang berbuat kombel tapi tidak tekun, tidak terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita setiap 1 bulan sekali 1 sertifikat. Dan itu kita manfaatkan semua teman, bukan saja beliau yang berkarya untuk itu, tetapi teman-teman yang lain dimanfaatkan, sehingga alhamdulillah kami di SD 2 untuk perubahan ini insya Allah kami akan sangat nyaman, dan insya Allah bisa akan kita laksanakan mengejar target pemerintah yang sudah menjadi program. Dan harapan kami secara khusus kepada Pak Hasan, kami sangat aplaus di dalam beliau berkegiatan ikut di CGP ini, sebab seperti yang saya katakan tadi, kita lengah dengan perubahan ini maka kita akan tertinggal. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kepala, mohon maaf jadi masuk kunjungan saya datang ke sini adalah untuk mewawancarai, mengambil pengalaman dan menimba ilmu dari Pak Kepala kaitannya dengan tugas dalam calon guru penggerak modul 3 1, yaitu untuk pengambilan keputusan, mengambil
mengambil pembelajaran dari Bapak Kepala Sekolah. Gimana kabarnya Pak Kepala Sekolah? Sehat, alhamdulillah. Baru selesai nih latihan gerak jalan. Ya. Luar Sedikit. biasa ya untuk menyambut 17 ya. 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 Nah, Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, kaitannya dengan wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pengambilan keputusan ketika Bapak atau saat ini menjadi kepala sekolah. Yep. Seperti apa pengambilan keputusan yang kaitannya dengan D53 dan rujukan moral. Nah, selama Bapak menjabat kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral yang Bapak hadapi selama ini? Baik, sebelum saya jawab, bisa diterangkan sedikit dengan bahasa yang ringkas tentang D5 etika sama rujukan moral itu seperti apa? D5 etika itu adalah mungkin sebuah keputusan yang harus Bapak ambil, tapi kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan apa yang harus Bapak ambil. Sedangkan untuk rujukan moral artinya keputusan itu tidak ada tawar-menawar, artinya sudah baku itu antara benar dengan salah. Tapi untuk D5 etika itu ada mungkin pertimbangan-pertimbangan yang Bapak jadikan bahan untuk Bapak mengambil sebuah keputusan. Berarti maknanya antara D5 etika sama rujukan moral ini dua hal yang kadang bertabrakan. Ya. Artinya di satu sisi kita dituntut oleh sebuah aturan, norma, aturan, perundang-undangan sebagainya. Namun satu sisi kita dituntut juga untuk mengambil kebijakan seperti itu ya. Baik, saya coba jawabnya. Sebagai seorang pimpinan apapun itu, kita selalu berhadapan dengan dua hal ini, memang benar adanya. Ya. Sebagai seorang pimpinan, kita harus berpegang teguh kepada sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh atasan kita, bahkan oleh negara. Ini harus dipegang teguh, tidak boleh dilanggar. Namun ketika suatu saat kita berhadapan dengan suatu urusan, suatu permasalahan, katakanlah seperti itu, kepala sekolah dituntut untuk mengambil sebuah keputusan yang cepat, tepat, efektif, ya. Maka tanpa mengurangi penghargaan kita, kepatuhan kita terhadap aturan tadi, kita dituntut untuk berpikir cepat, tepat, mengambil kebijakan. Cara pertama tentu dalam hal mengidentifikasi ini kita cari dulu, telah dulu masalah ini. Ada istilahnya sumber masalah, dan lebih dalam daripada sumber masalah itu ada namanya akar masalah. Nah, akar masalah inilah yang kita coba cari. Akar masalah yang saya maksudkan itu adalah hal apa yang sesungguhnya menjadi faktor penyebab munculnya beberapa gejala-gejala, kejadian-kejadian itu. Pasti ada pemicunya. Pemicu utamanya yang dinamakan akar masalah. Jadi antara rujukan moral dan dilema etika itu harus berseiring sejalan. Kita bisa melaksanakan sebuah keputusan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun juga bisa mengakomodir semua kepentingan yang ada di sekolah kita, tidak bertabrakan dengan kepentingan di sekolah kita sendiri. Nah, disitulah dituntut kepekaan, ketajaman daya analisis seorang kepala sekolah untuk mengkaji akar masalah itu seperti apa. Demikian saudara. Biasa. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana kasus itu ada dua kepentingan yang sama benar.
atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Apa yang Bapak ambil langkah, seperti apa yang Bapak ambil di dalam mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Baik, seperti yang saya pahami tentang dilema etika sama rujukan moral yang Bapak sudah jelaskan tadi secara ringkas, kurang lebih begini secara operasional. Contohnya di kegiatan 17 kita, ya kan, di kecamatan. Satu sisi sekolah kami, sekolah kecil dengan jumlah siswa yang 90, dengan jumlah penerimaan dana BOS per tahapnya itu sangat minim lah. Namun kita bertemu dengan sebuah dilema. Dilemanya adalah semua sekolah dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di tingkat kecamatan. Kebetulan dalam ini tidak ada di tingkat gugus. Kita dituntut untuk ikut aktif berpartisipasi di kegiatan tingkat kecamatan. Lantas bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan? Saya tidak bisa tidak bisa memutuskan sendiri, apalagi ini berkaitan dengan pendanaan misalnya, atau partisipasi peran aktif teman-teman guru yang lain. Melihat akar masalahnya di sini, ya. Akar masalahnya adalah di pendanaan, ada di peran aktif. Dua ini akar masalahnya. Bagaimana supaya sekolah saya yang kecil dengan biaya yang minim bisa mengikuti dengan penuh kegiatan kecamatan. Caranya adalah saya mengumpulkan teman-teman guru. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang sudah bulat kita ambil bersama. Kemudian ada satu keputusan tertentu yang tidak perlu atau tidak memerlukan keputusan, maksudnya kesepakatan dari semua pihak, namun cukup dengan seorang atau dua orang pihak. Contohnya tentang pendanaan, tentu saya akan lebih mendalam mengkaji sumber daya yang tersedia, daya dukung yang ada di sekolah, terutama ke bendahara maupun di operator. Bendahara tentu sebagai pemegang penuh ya masalah keuangan di sekolah, tidak bisa saya lepaskan begitu saja. Kemudian operator yang membantu selama ini tugas administrasi di sekolah dan bendahara. Dua pihak ini akan saya ajak untuk berbicara sejauh mana kesiapan sekolah untuk berpartisipasi di tingkat kecamatan itu. Berikutnya, selanjutnya kaitannya dengan itu, langkah konkret seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengumpulkan, itu sudah kebiasaan saya di sini. Setiap ada permasalahan apapun itu, apalagi ya, jika permasalahan itu kompleks ya, pasti saya akan mengumpulkan guru-guru. Seperti yang saya ungkapkan tadi, saya tidak bisa mengambil keputusan apabila masalah itu bersinggungan dengan kepentingan orang lain, guru dan sebagainya. Saya kumpulkan guru, kemudian mengadakan rapat, kita ambil sebuah keputusan atau kesepakatan tentang permasalahan itu. Ketika rapat, sebelum diambil keputusan atau kesepakatan, kita sama-sama mengkaji akar masalahnya di mana. Gitu. Masing-masing guru akan berpendapat sesuai dengan tingkat pemahamannya terhadap masalah itu. Kita berfokus kepada akar masalah itu saja, tidak akan pemahamannya. Demikian. Nah, dalam hal ini ketika Bapak mengambil keputusan, hal apa yang paling Bapak anggap efektif, paling itu ketika Bapak mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, seperti tadi ya, tentu saya harus terangkan dulu permasalahan itu dengan sejelas-jelasnya kepada guru, sehingga akar masalahnya memang semua memahaminya. Gitu. Setelah itu, langkah yang kedua adalah kami sama-sama akan memberikan pandangan masing-masing dengan konteks misalnya kita bahas itu. Semua guru memberikan hak kebebasan untuk memberikan pendapat.
Ini bisa kita anggap sebagai langkah analisis masuk sebuah permasalahan. Setelah dianalisis tentu kita coba cari solusi terbaik. Apa yang saya anggap sebagai solusi terbaik adalah win-win solution, tidak ada yang dirugikan. Artinya sekolah tidak merasa diberatkan, namun permasalahan itu bisa diselesaikan. Tentu saya membutuhkan sumbang pikiran ya dari ide-ide dari teman-teman guru. Nah, setelah ide itu kita kumpulkan, kemudian kita sintesis itu, kita rangkum, kita ambil sebuah jalan tengah. Ini yang menjadi kesepakatan kita. Sehingga diharapkan antara bimbingan kita dan pendidikan moral itu bisa berjalan seiring sejalan. Tidak ada pihak yang merugikan. Kemudian program-program tetap jalan. Nah, tentunya Pak Kepala Sekolah ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan itu tentu ada tantangan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan ketika Bapak memutuskan sesuatu itu ketika berhubungan dengan diri ini? Baik, terkadang tidak selalu ya, terkadang itu kita sebagai pimpinan tentu sebagai individu ya memiliki sudut pandang yang objektif ya. Tidak terlepas juga pandangan subjektif terhadap suatu hal itu. Nah, antara pandangan objektif subjektif inilah yang menjadi dilemanya sendiri terhadap seorang pimpinan. Nah, disinilah pentingnya kita meminta pendapat, saran, ya, masukan dari teman-teman. Nah, hal yang apa tadi yang menjadi tantangannya adalah manakala seorang pimpinan itu menemui masalah yang begitu kompleks, kemudian sulit sekali diambil sebuah keputusan yang benar-benar bijaksana. Contohnya yang tidak bisa ditawar-menawar tanggal 14 nanti kami akan mengikuti kegiatan pelatihan di BGT dan di BGT. Ini contoh kontekstualnya saja ya Pak Guru ya, supaya ada gambaran terhadap jawaban pertanyaan tadi. Di tanggal 14 di hari yang sama ada lomba di tingkat kecamatan, yaitu lomba gerak jalan tingkat umum guru. Nah, barusan saja saya selesai berbicara dengan pihak-pihak terkait. Pihak terkait itu adalah guru-guru yang akan gerak jalan, kemudian guru-guru yang akan pergi pelatihan PBGT dan PPNT. Termasuk saya yang akan ikut di kegiatan. Nah, dilemanya adalah antara ikut yang ini atau ikut yang itu. Kami putuskan di sana berdasarkan kesepakatan bersama, keduanya jalan. Dengan cara apa? Nanti kami akan meminta izin kepada panitia di DGT dan BPNT untuk meninggalkan lokasi di hari itu. Semoga saja kami diberikan izin dengan alasan yang sangat kuat gitu. Ini pentingnya alasan. Nah, untuk dimaklumi tanggal 14 itu hari ketiga kami pelatihan. Nah, tanggal 12-13 kami merasa sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, hari ketiganya di sana tersisa beberapa agenda saja. Nah, itulah kami akan mengikuti. Nah, kira-kira seperti itu gambaran apa tadi tantangannya adalah ketika sebuah 2-3 kegiatan yang sama pentingnya berbarengan gitu. Pasti ada solusinya adalah ayo diskusi dengan teman-teman dulu, jangan gegabah mengambil keputusan sendiri. Biasa. Nah, kemudian ketika Bapak Kepala memiliki sebuah permasalahan atau pengambilan keputusan yang harus Bapak ambil, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasusnya atau Bapak langsung selesaikan di tempat atau Bapak buat prosedur seperti apa untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ketika Bapak hadapi pada
Baik, coba sekarang saya izin tanya balik ke Bapak ya. Ada sebuah kasus anak main-main di taman. Seorang anak kemudian tersengat lebah, ya kan? Tersengat lebah. Guru-guru sedang ngumpul di ruang guru, ya. Kepala sekolah sedang di ruangnya. Tidak ada yang menemani, tidak ada guru yang menemani anak-anak ini bermain di taman itu. Kemudian anak-anak pada ribut, ada yang nangis. Nah, ternyata yang nangis ini kena sengat lebah, dia sampai lebam di sini. Nah, menurut Bapak hal apa yang paling efektif? Hal apa yang paling efektif dilakukan oleh pimpinan atau ya guru lah untuk mengatasi kejadian tersebut? Menurut Bapak ya? Mungkin untuk beberapa kasus yang kaitannya dengan itu mungkin bisa langsung tembak di tempat, artinya langsung dieksekusi. Ya, seperti apa? Nah, misal kita langsung berikan pertolongan. Ya, kemudian kita bawa ke tempat yang lebih aman untuk kita bisa evakuasi dan mungkin kita berikan pertolongan tindakan dari kita. Nah, kaitannya dengan itu, apakah Bapak Kepala langsung menyelesaikan misalkan permasalahan itu kaitannya misal yang berhubungan dengan sebuah keputusan yang harus Bapak ambil, apakah Bapak jadwalkan kegiatan untuk pengambilan keputusannya atau Bapak langsung selesaikan saat itu juga? Iya. Mengapa saya mengajukan pertanyaan baru tadi? Saya ingin kita menyepakati sebuah hal, yaitu urgensi itu. Nilai ke apa sih ya? Tingkat kedaruratan itu lah. Apabila sebuah atau beberapa masalah dianggap bisa diselesaikan tidak harus hari ini, maka bisa dijadwalkan. Contoh, ini persiapan AN kan? Persiapan AN ini, asesmen nasional ini, anak-anak tahap pertama adalah aktivasi akun belajar. Ini dijadwalkan. Jadwal kami di sini adalah hari Jumat kita mulai aktivasi. Kemudian berikutnya, jadwal berikutnya kita mempersiapkan sarana sekolah untuk persiapan AN itu. Nah, ini yang saya rasa bisa mengikuti alur atau jadwal yang kita susun. Nah, masalah kepergian kami mau ikuti pelatihan, kemudian di 3 kecamatan ada kegiatan, ini saya anggap sebagai sesuatu yang urgent ya, sesuatu yang sangat darurat, harus diputuskan segera, tidak perlu dijadwalkan, namun harus segera diselesaikan. Kalau menyelesaikan seperti tadi, melibatkan pihak terkait. Apabila itu bersentuhan dengan di luar guru atau warga sekolah, maka sering sekali saya mengambil katakanlah kebijakan yang mengundang ketua komite. Apabila ketua komite tidak dapat memenuhi undangan itu, maka pengurus yang lain sekretaris bendahara untuk membantu kami di pihak sekolah untuk mengambil keputusan. Nah, kaitannya dengan sebuah keputusan yang mungkin berhubungan dengan konstitusi, adakah figur panutan atau seseorang tokoh yang Bapak anggap mampu membantu Bapak selama ini dalam mempermudah Bapak mengambil keputusan kaitannya dengan keputusan di komite? Apakah ada seorang figur atau tokoh atau yang Bapak anggap bisa membantu sharing pendapat ketika Bapak mengambil sebuah keputusan yang mempermudah lah itu ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Ya, tokoh ini disebut lokal, sekolah, kecamatan, kabupaten atau nasional. Dalam skala lokal, misalkan Bapak mengambil keputusan, mungkin teman koordinasi Bapak gitu ketika Bapak mengambil sebuah keputusan. Saya berprinsip begini, ada urutan pengambilan keputusan itu berdasarkan pengalaman. Guru yang berpengalaman ini cenderung saya lebih dahulukan meminta pendapatnya. Yang berpengalaman tidak harus yang senior, tidak harus yang tua gitulah ya secara usia gitu. Tetapi tentu track record masing-masing guru sudah kita pelajari sejak awal, mana yang kira-kira menurut kita itu orangnya lebih bijaksana dalam melihat
memandang sebuah permasalahan. Saya lebih condong ke guru yang bijaksana ini gitu. Kita bedakan antara pintar ya, pintar mengambil keputusan dengan yang bijaksana. Saya cenderung ke yang bijaksana. Mengapa? Karena dengan kebijaksanaan itu saya akan terbantu. Kemudian teman yang lain merasa tidak diabaikan. Nah, mengenai nama secara personal, barangkali saya memiliki banyak nama, di sini ada nama. Intinya adalah figur itu bisa membantu saya menyelesaikan sebuah permasalahan, dan itu sesuai dengan karakter saya sendiri. Nah, kemudian berikutnya baru saya mengambil menyerap informasi masukan dari guru-guru yang lain. Ini ada siapa juga sambil keputusan teman-teman. Pak Kepala, kemudian yang terakhir Pak Kepala, Ya. dari semua apa yang Bapak Kepala sampaikan, apa yang Bapak Kepala katakan, pembelajaran apa yang Bapak Kepala dapat ambil, pembelajaran apa yang Bapak Kepala dapat petik dari pengalaman Bapak Kepala sekolah di dalam mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan pendidikan. Jangan tinggalkan teman-teman. Jangan ambil keputusan sendiri, jangan coba-coba. Ini pandangan saya ya. Jangan coba-coba mengambil keputusan sendiri. Libatkan teman-teman dulu. Libatkan. Walaupun ya tidak semua permasalahan itu harus diketahui teman-teman yang lain. Tidak harus. Ini pengalaman saya. Ada permasalahan yang sensitif yang apabila disampaikan ke banyak pihak cenderung akan menimbulkan polemik atau konflik baru. Ini tidak perlu disebarkan di semua pihak, melainkan ada beberapa pihak yang dianggap lebih tepatnya untuk membantu kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun selebihnya salah satu prinsip transparansi itu ya, setiap permasalahan sebenarnya perlu disampaikan ke guru-guru lain. Jadi itu poinnya Pak Guru. Jangan sendirian bekerja, terutama menyelesaikan masalah. Kemudian ayo libatkan teman-teman guru berpartisipasi mengambil keputusan itu. Ketiga, kita memiliki atasan. Ya. Ketika pihak di sekolah, ya, guru, operator, komite tidak mampu membantu kita menyelesaikan masalah itu, kita naik ke atasan kita, misalnya ke PT lah ya. Kalau PT ketika jalur itu tidak bisa ditempuh juga, ada atasannya yaitu kepala dinas misalnya. Teman di dalam kita pengawas, jangan tinggalkan stakeholder seperti tadi sebelumnya, pengawas PT dan sebagainya. Kemampuan kita menganalisis sebuah masalah, apalagi memutuskan itu terbatas, terutama saya pribadi ini, maka harus melibatkan orang lain. Itu dia. Luar biasa Pak Kepala atas masukan dan pengalamannya. Biasa saya. Jadi Ya. harapan saya apa yang saya lakukan ini sebagai pembelajaran ke depan bagi saya juga. Ya. Luar biasa sekali apa yang saya dapat pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala atas Sama-sama. pengalaman dan Ya. berbagi apa yang menjadi bagian yang sudah Pak Kepala lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih. Saya sampaikan permohonan maaf jika ada dengan kata yang kurang pas. Ya. Sama-sama. Insya Allah ada kesempatan lagi kita bisa berdiskusi kembali. Sebelum ditutup Pak, untuk sukses itu kuncinya menurut saya ya, Ya, ciptakan kenyamanan di sekolah itu. kita akan kenyamanan. Kenyamanan kata kuncinya. Di dalam kenyamanan itu ada rasa aman, ada rasa senang, ada rasa damai. Semuanya terangkum dalam kata nyaman. Luar biasa. Ciptakan rasa nyaman di hati diri sendiri, di hati teman guru. Guru kita buat nyaman, tapi kita sendiri tidak nyaman, itu salah juga. Kita nyaman, guru nyaman. Itulah kunci berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah dengan baik. Itu libatkan orang. Siap.
Jangan sendirian, libatkan orang lain. Itu Terima kasih Pak Ya. Kepala Sekolah. Sama-sama. Sukses. Sukses selalu dan sehat. Semoga lulus CGP angkatan berapa? Angkatan 10. Ya, sukses. Terima kasih. Calon kepala sekolah.